Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat 10 Desember 2021, hari biasa dalam Pekan Advent yang kedua. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 11, ayat 16 sampai dengan ayat 19. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung.' Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, 'Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menceritakan sebuah perumpamaan yang indah, yaitu tentang anak-anak yang bermain di pasar. Salah satu cara untuk mengaplikasi gambaran yang Yesus jelaskan itu, yakni anak-anak yang mengusulkan permainan pernikahan, sukacita, dan penguburan, sedih, adalah orang-orang Yahudi yang menginginkan Yohanes gembira dan Yesus menangis. Pada saat keduanya tidak memenuhi pengharapan mereka, maka mereka mengeluh. Mereka mengatakan kepada Yohanes, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari." Dan mereka mengatakan kepada Yesus, "Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis." Sungguh indah penjelasan ini, saudara-saudara yang terkasih, di mana penjelasan itu mengembangkan hubungan nyata antara orang-orang dari angkatan ini, Lukas 7 ayat 31, dengan anak-anak yang membuat ejekan. Orang-orang Yahudi tidak suka pada Yohanes Pembaptis dan Yesus. Sama halnya dengan sikap dari anak-anak di dalam perumpamaan ini terhadap teman-teman bermainnya. Kemudian penjelasan ini menyatakan keluhan anak-anak kepada Yohanes dan Yesus secara berurutan. Yohanes datang sebagai seorang pertapa yang makan belalang dan madu hutan. Dia tidak makan roti dan minum anggur, dan orang-orang Yahudi menuduh dia kerasukan setan. Sebaliknya, Yesus makan roti dan minum anggur, sehingga mereka menyebut Yesus seorang pelahap dan peminum, teman pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Allah telah mengirimkan utusan-utusannya, yaitu Yohanes dan Yesus, tetapi orang-orang pada waktu itu tidak melakukan apa-apa dan hanya mencari kesalahan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita bandingkan, kesimpulan dari perumpamaan ini memang berbeda dengan penginjil Lukas. Penginjil Matius mengatakan, "Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Matius 11 ayat 19. Sedangkan Lukas, "Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Lukas 7 ayat 35. Apapun penyebab perbedaannya, namun arti yang terkandung dalam kata-kata itu sama. Kebijaksanaan mempresentasikan kebijaksanaan Allah. Itu juga dapat berarti peluasan pemakaian kata-kata yang diterapkan pada Allah. Menurut Matius, karya ilahi Yesus, Matius 11 ayat 5, merupakan bukti kebijaksanaan Allah. Dalam Injil Lukas, anak-anak Allah adalah saksi bagi kebenaran kebijaksanaannya. Misalnya, pemungut cukai dan perempuan berdosa yang ditolak dan dinyatakan sebagai orang buangan oleh orang-orang beragama pada waktu itu, melihat hikmat Allah yang dinyatakan melalui Yohanes Pembaptis dan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, tidak jarang dalam kehidupan ini kita memandang dan menilai banyak hal hanya berdasarkan kemauan diri kita sendiri. Sementara apa yang kita mau dan apa yang kita tahu syarat dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Atau dengan kata lain,
Ada banyak modus di balik apa yang kita lakukan dan katakan. Demikian pula dalam hal beriman ternyata ada modus-modus yang bisa saja terjadi dalam proses itu. Saudara yang terkasih, warta Injil hari ini menunjukkan kepada kita bagaimana Yesus menghadapi orang-orang yang tidak mau menerima baik pewartaan Yohanes Pembaptis maupun pewartaannya sendiri. Yesus mengingatkan kepada mereka yang pesimis atau lebih tepatnya meremehkan warta keselamatan yang dibawa dua tokoh besar ini. Sikap seperti yang mereka lakukan menjadi tanda jelas penolakan mereka akan warta keselamatan itu. Saudara yang terkasih, apakah angkatan kita saat ini mempunyai sikap yang sama? Bisa jadi demikian. Terhadap banyak pemimpin kita menjadi apatis dan acuh tak acuh. Seolah kita mengatakan ada ya syukur, tidak ada ya sudah. Apakah terhadap mereka kita sebagai umat beriman sudah menunjukkan sikap yang baik? Seringkali kita mempunyai sikap yang merendahkan, menganggap mereka tidak lebih baik dari diri kita sendiri. Kita terjebak dalam putaran hikmat diri kita sendiri, bukan hikmat Allah. Semoga hal ini tidak sampai terjadi pada diri kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk mempunyai sikap terbuka akan rencana dan kehendak-Mu. Semoga kami mampu membangun sikap yang percaya terhadap mereka yang Kau percaya untuk memimpin kami. Semoga dengan demikian kami bersatu membangun gereja dan mewartakan karya keselamatan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.